Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah sahabat Al-Quran rahimakumullah, alhamdulillah kita ini masuk bulan apa, Bu? Syawal akhir? Syawal akhir. Habis awalnya. Habis awalnya. Habis awal Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu masuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum. Apa itu? Bulan yang dimuliakan, bulan suci. 12 bulan diambil Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Orang kalau beribadah di Ashhurul Hurum itu maka pahalanya dilipatkan. Ibu ngajinya dilipatkan, ibu baca Qur'annya dilipatkan, ibu sholatnya dilipatkan, ibu sedekahnya dilipatkan. Tapi nek dosa podo, ibu ngerasaninya dilipatkan, ustadznya telat dilipatkan. Allah. Saya baru habis ada kasus, Bu, tadi di telepon. Jadi ada orang itu mau nawarkan program pengajaran bahasa Arab. Ya ujung-ujungnya butuh duit sampai ya ada kemarin bawa peso, ayo siapa mau tak kok malah kayak gini. Masuk kiai kok nantang gelut santrinya, ya apa? Tadi ada nerima telepon dulu sehingga harus telat. Nah ini bulan haram. Dan Dzulqa'dah ini masuk bulan orang mulai keberangkatan ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya diketahui. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, faman farada finnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Orang yang haji tidak boleh rafas. Rafas itu apa? Ngomong purnu, ngomong jorok. Terus ada yang tanya, Ustadz berarti kalau tidak haji boleh rafas? Ya tidak boleh juga. Cuma kalau haji semakin tidak boleh. Bukan berarti kalau tidak haji boleh. Rapopo, haji boleh sama dengan orang puasa. Nek poso ki tidak oleh ngapusi. Nek tidak poso boleh tidak? Ya tetap tidak boleh. Nek poso ki ndak oleh riba. Nek poso ya ndak boleh. Nah, rafat wala fusuk, ndak boleh berbuat fasik. Wala jidal, ndak boleh padu. Itu orang haji. Nah, ibu kok bapak-bapak, saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu sih. Ibu rahimakumullah. Dah kalau kita hafal rukun Islam itu ada berapa? 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Mampu itu harus berdua atau cukup sendiri? Sendiri. Kalau mampunya sendiri. Kalau mampunya berdua. Cukup mampu berempat atau berlima. Kalau berlima, Ustaz, membujuni papat kok berlima. Umpama gambaran. Kok ibu-ibu enggak? Saya ditanya orang sendiri berdua, insya Allah sendiri. Kok sendiri kok enggak sama istrinya? Duitnya enak kok. Iya. Maksud enak iki enak nggo nyukupi. Orang Arab itu kalau ngomong ijaz, ringkes. Enggak dawa. Monggo mlebet, masuk, duduk itu sudah sepaket. Monggo mlebet, monggo lenggah, monggo dahar, monggo munjuk, sesuai banget. Nah, ini haji. Nah, pada pertemuan ini saya hanya ingin cerita-cerita saja tentang seputar haji. Haji itu rukun haji ada 1, ihram dari miqat. Ihram dari miqatnya itu wajib. Tapi rukunnya ihram. Ihram itu apa, Bu?
ihram itu dari kata ahrama yuhrimu ihraman, arti sebenarnya ihram itu mengharamkan. Kalau kita sholat Allahu Akbar, itu apa namanya? Takbiratul, ya, karena takbir mengharamkan. Orang kalau sholat gini haram ngomong, gitu, haram bicara, haram makan, kan tidak boleh. Haram minum, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak boleh bicara dan sebagainya. Rasanya dosa kok. Nah, ihram juga begitu. Orang kalau pakai pakaian ihram, kalau laki-laki hanya 2 helai kain itu, terus niat ihram, udah haram berbagai macam hal. Tidak boleh cukur kumis, jabut jenggot, tidak boleh. Pakai wangian, nggak boleh. Hubungan suami istri nggak boleh. Ya naruh tanggane Ustaz, ya Allah, Ustaz beroleh karo tanggane barang itu kok. Nah, hubungan suami istri nggak boleh itu berarti dengan yang bukan istrinya lebih tidak boleh lagi. Kalau ini jamaah itu ngayu sok pegel. Mboten istri kok pacar ning kono. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, ini ihram. Mulai ihram dari miqat, terus rukun lagi wukuf. Wukuf niku napa? Wukuf niku berdiam diri di Arafah. Nah, ibu-ibu, wukuf di Arafah itu satu, napak tilas. Jadi begini, dulu Nabi Adam dan Ibu Hawa itu kan dipisahkan di daerah India sana sama daerah Arab sana, pisah jauh. Adam, halo Adam, ini di film ke sutradaranya saya itu. Nah, cari-mencari ketemulah di Arafah. Dari kata Arafah artinya ngerti. Maka tiap tanggal 9 Dzulhijjah anak cucu Nabi Adam mengadakan reuni akbar, diwakili oleh mereka yang menunaikan ibadah haji. Iki man anta, ana Muhammad minal Arab. Inyong sama Tegal ngumpul, terus mana pun arahnya mengumpul jadi satu. Ini Arafah. Pakaiannya gitu semua. Itu mengingatkan masa depan kita juga besok akan ngumpul di mahsyar. Tapi ini mahsyar betul-betul pakaian, Bu. Udah-udahan lah. Ini aku bayangke ya Allah kaya ngopo kan. Tenan kok aku iso ndelok aman-aman opo. Ya nek betul ora betul. Wis ora kepikiran ngoten niku, bener ora kepikiran. Nafsu-nafsu jorok niku ora kepikiran. Loh, orang lain itu berbusana atau telanjang? Telanjang kan? Besok pun dia juga akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tidak pakai sendal, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Ya Allah, ini padahal mah sar kumpul ke semua kayak ngentang-ngentang panas. Gambaran wukuf itu. Ingat, kelak kamu akan ada di padang mahsyar. Maka saya kemarin di pesini benjang nek wukuf niku ojo lali maca surat Al-Hasyr dari ayat 1 sampai terakhir. Terakhirnya akhir ayat berapa? 24. Ya toh? Ya betul napa betul hafal. Betul lu bapalan kok. Orang tidak hafal Quran itu tandanya dia rajin baca Quran karena tidak hafal. Sama yes pokoknya hak mahsyar itu ada namanya apa? Ngumpul. Itu memori kita dulu, orang tua kita dulu, Nabi Adam dan Hawa yang dipisahkan sekian lama. Kenapa? Yo ketika di surga melanggar larangan. Apa larangannya?
wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat ke pohon ini. Kalau kamu dekat-dekat ke pohon ini, kamu jadi orang yang zalim. Tapi iblis itu memperdayakan Nabi Adam. Sumpah-sumpah, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah kamu kukasih tahu syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Syajaratul pohon khuldi itu kekal. Jadi kata iblis ini namanya pohon kekekalan. Jadi kalau kita mengatakan mangan woh khuldi, jadi bahasanya apa itu? Iblis. Kalau kamu tidak makan, kamu nanti di surga kayak saya. Nah, kalau kamu ingin kekal di surga, makanlah. Makan. Maka manusia itu sering apa? Sok entuk bisian berbuat jahat. Bisikan setan. Wong akon anggere mbujuki gawe elek niku setan rampung. Baik itu berupa jin maupun minal jinnati. Nah, ngeten. Enggak kon gawe elek ngono wis. Endi yo? Ngaji ya, ngaji. Ngopo tekan kono-kono. Ndelok sinetron penak. Ndelok YouTube lho apik. Bandingke lho, YouTube harus ngaji ning masjid engko ora apik ning YouTube. Tenan kuwi tak kandhani. Oh iya iya, apik ning YouTube yo. Akhirnya buka YouTube. Yang dibuka apa? Lagu akhirnya. Campur sari. Oh, alah. Nah, kemudian dalam ibadah haji juga ada wajib haji yang namanya melontar jumroh. Kita bahas nanti. Ada namanya mabit di Mina. Ada namanya tawaf Ka'bah. Ada namanya sa'i. Kan itu ya? Yang fardunya haji, ihram. Kedua wukuf. Ketiga tawaf ifadah. Keempat sa'i. Kelima tahallul. Itu rukunnya. Wajibnya mabit Mina, mabit Musdalifah, melontar jumroh. Ya. Sebagai mengatakan tawaf pada. Nah, kita sekarang ambil tadi sudah tentang perkara wukuf. Ada itu tawaf. Tawaf ada sejarahnya. Sejarahnya tawaf. Dalam kitab Akhbaru Makkah disebutkan. Dulu Allah kan berfirman pada para malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, "Hai malaikat, aku mau jadikan khalifah di muka bumi." Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat menjawab, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu. Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Mereka takut. Allah bilang, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Terus muter-muter mengelilingi aras. Nah, muter-muter takut pada kemarahan Allah. Maka muter-muter itu kemudian diperingati dengan ibadah yang namanya tawaf. Muter-muter apa? Ka'bah. Dimulai dari Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum mulai dari Hajar Aswad jangan dihitung mulainya kalau dari Hajar Aswad. Nanti berhentinya di sana juga. Lampu hijau. Muter. Nah, orang muter-muter itu tawaf itu menggugurkan dosa. Maka kalau pengen gugur dosa ya muter Ka'bah. Kok muter-muter omah. Malah harus muter-muter utangan barang mboten niku. Muter-muter Ka'bah. Tawafa ya tufu tawaf muter-muter.
7 kali. Kalau 7 kali dihitung 1 tawafan, 14 kali dihitung 2 tawafan. Teman saya itu biasa 49 kali, 7 tawafan. Kesel boten yo, kesel paling. Ya seneng kok tawaf. Ada lagi ibadah namanya apa? Sa'i. Gitu? Sa'i itu apa? Lari kecil, ngincrik. Itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Apa artinya Sofa, Bu? Sofa artinya apa? Sofa artinya jernih, bening. Marwah artinya apa? Marwah kehormatan. Orang itu kalau sa'i, sofa dulu baru ke marwah atau marwah dulu baru ke sofa? Sofa dulu baru ke marwah. Orang itu kalau ingin dapat kehormatan, itu kira-kira hatinya harus jernih dulu. Nah, itu filosofinya seperti itu. Pripun sejarah sofa marwah kok lari? Nah, sejarahnya ngeten. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan punya istri, namanya Saroh dulu. Saroh itu dinikahi ketika masih di Babil. Babil itu bukan Bangka Belitung itu Babilnya. Sekira Babylon. Bangka Belitung lah ngene Ahok. Babilonia. Niku kerasane Raja Namrud dak wae angel, akhirnya hijrah pindah. Lewat Mesir. Sampai di Mesir, Raja Mesir itu punya penyakit. Napa? Senengane lebih bojone wong. Lho, itu penyakitnya. Penyakitnya merebut bojone wong. Loh, kan ada toh orang itu punya penyakit merebut punya orang lain. Maka ada istilah harga perjaka turun, harga duda anjlok, harga laki-laki beristri naik drastis. Makanya ada istilah pelakor. Soalnya ngapa ndelok Joko ki rung cetha. Nek wis dibojo koyo Ustaz Adi sampean cetha to, tanggung jawabe piye, ya ngayahi piye, wis cetha wong iki lho. Sakniki regane rada mundak. Balik. Akhirnya Sarah itu ditawan di sana. Tapi anehnya Raja Mesir itu setiap mau mendekati Sarah itu panas, tidak mampu. Akhirnya apa? Sarah dilepaskan dan diberi satu budak namanya Hajar. Budak adalah orang yang bisa dipekerjakan, boleh dijual dibelikan, itu namanya budak. Di zaman dulu ada. Nah, akhirnya Hajar jadi budaknya Sarah. Dah, dari Mesir terus jalan sampai ke Palestina. Sampai sana. Nabi Ibrahim sampai 80 tahun itu belum punya anak. Sampai kemudian Nabi Ibrahim dapat perintah khitan alias tetak alias sunat, memotong sebagian khulfah, tutup daripada kemaluan. Menurut sebuah kitab tafsir yang saya baca itu beliau itu sedang apa? Nutui wit-witan dulu, nih kalau nutui terus nggih, menyiangi pohon-pohonan. Perintah khitan langsung kerjakan. Ya Allah, sakit banget ya Allah. 80 tahun nih pakai kampak. Ibrahim, aku belum kasih tahu kamu caranya. Kok kamu keburu-buru? Ya Allah, aku tidak ingin menunda perintahmu ya Allah. Jadi salah satu kelebihan Nabi Ibrahim, mengapa dapat gelar Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah menunda-nunda perintah Allah. Jadi begitu diperintah langsung dikerjakan. Kalau kita ada istilah pose, teman-teman, sholat yo pose. Lu haji pose kok. Orang daftar haji balik. Alah dek, anak aku ya isih cilik-cilik nek ditunggal sapa sik ngrawat. Ganti tahun. Rubah balik, lah iki akeh oke-oke ragat. Ganti tahun. Jadi lulus sekolah kuliahe, iki mah arep mantu. Ganti tahun. Lah piye lek sing daftar? Alah titik-titik putu.
ganti tahun. Wis lega daftar kadung umure 25 tahun. Antrine 30 tahun. Jadi sesuk mangkate 100 sok. Nek ora mundur-mundur meneh, kamu kan saiki maksimal 65 tahun lebih 2 hari kon mulih meneh. Itu gara-gara kusik. Maka setan itu untuk menipu orang itu selalu mengatakan kusik. Jenengan nate kusik mboten? Kusik. Sedekah kusik. Tidak salat kusik. Ini penyakit kusik iki. Mula jenengan mengke nulis ning kamare. Kusik adalah bisikan setan. Bapak itu kan kusik kok ora buruk. Nah. Ini jeneng kusik. Nah, terus Nabi Ibrahim belum punya putra. Oleh Sarah, Hajar diberi pada Nabi Ibrahim. PN Hajar. Yes. Tanya apa? Sarah itu the most beautiful woman in that age. Wah, dikira satu bahasa Inggris nih. Wanita paling cantik di zaman itu. Pokoknya sahabat Quran kalah. Kau bener ini jujur nih, mayu tenan. Lah Hajar niku budak ya jenenge budak ya. Dalam hatinya kan ora bakal to jenenge Nabi Ibrahim berpaling ke lain hati benan. Nah. Akhirnya ngandung Sarah untuk Hajar niku. Saya ageng. Tapi Nabi Ibrahim tak ada perhatian toh. Loh. Hati wanita mana yang tak cemburu? Melihat itu, di mana suamiku mesra dengan maduku. Nah, ya cemburu, kata si dia, cemburuku karena cinta, enggak? Cemburuku karena sayang. Ngene lho mboten. Diri sapa kae lali aku. Kowe lagu tahun 80-an ya. Kulo sok isih rada kelingan ya, mbok kulo ngrungokne niku dhisik. Cemburu, lukai Hajar, lukai gimana? Lukai sampai berdarah. Wah akhirnya karena berdarah dilukai Hajar niku, kupingnya loro ditindik untuk dia. Bar kuwi dinggoni anteng-anteng malah tambah ayu. Wah akhirnya duwe putra jenenge Ismail. Bawa pergi Hajar jauh-jauh, jangan tampakkan lagi di depanku. Nah. Niku Nabi Ibrahim kira-kira umure pen 86 tahun. Akhirnya dibawa jauh kemana? Ke Makkah. Dipisah ke Mekah. Wes seleh di sebuah tempat, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada air. Wes tinggal. Bayangkan jenengan di bayi tinggal ning ngoro-oro jarak Palestina karo Mekah tebih pecerak padha ki Broni lan Sambisari wae nang tebih niku kok aku tok tinggal iku karena kersane Gusti Allah ya wis Gusti Allah yo nyukupi lho nek iman ngono kuwi nang sakniki ngono ning arep bali ning mbok tuwa kok gaya sakno udah Gusti Allah sakno ya kuwi lho niki lho orang dulu apa karena Quran dawuh ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Orang beriman pasti diuji, termasuk Hajar diuji keimanannya. Ya sakno nek dipikir ujian sih. Ujiannya berat. Kelasnya Hajar Bu, kelasnya jenengan beda. Kelasnya jenengan jane bangsa buka dompet, gambari pati murah, bangsa ngenten-ngenten niku. Enteng-enteng mawon. Nah, wis jenenge wong sangu nggih sak cukupe sangu nggih. Akhirnya Nabi Ismail kecil niku ora nelak suwi. Kadung sangune entek. Mbok coba ya ada bukit tak cari di sana. Lari
Ya lari-lari kecil jenenge anu anak sang lari ke sana, Safa, Marwah, sampai 7 kali. Zaman itu panas. Nah sekarang pena saiki adem di Aceh. Gitu. Udah ada minum zam-zam di pinggir-pinggirnya ngelak ngombe ngono kae. Saiki wis batal ra apa-apa. Ngentut wis jalan terus saiki kok tawaf ampun. Nah, Nabi sedacar ke sana kemari ke sana. Ternyata dapat airnya tidak di Safa, tidak di Marwah, tapi di mana? Loh, Nabi Ismail nangis mancal-mancal muncullah sumur. Semakin lama semakin deras. Zam. Ngumpul. Akhirnya jenenge sumur Zam-Zam. Biru Zam-Zam. Kok jenengan duwe tangga Bu Zam-Zam ngono kuwi. Kuwi aire saka Bu Zam jenenge air Zam. Mboten ngeten. Nah. Artinya apa? Manusia itu wajib berusaha, tapi dapatnya itu belum tentu di tempat usahanya. Cari airnya di mana? Di Safa. Cari airnya di mana? Di Marwah. Tapi dapatnya di kayu Nabi Ismail. Loh. Kadang Bu, orang itu nyarinya ke sana kemari, dapatnya di sini. Contoh Randidit golek utangan. Nggone Yumarni alah Dik aku bar nyekel 8 yuta. Lah kowe ora wingi-wingi mau bengi wagek wae nggo pasokan anakku. Ngene Yusuta, walah nembung tit kok nggon aku. Akhirnya malah ning wong liya sik menehi. Mungkin apa mboten niku? Mungkin apa ndak? Mungkin. Oh Allah yang ngasih. Jadi biasa mawon. Saya itu biasa, kalau ada orang ngasih alhamdulillah, tapi itu tetap Allah yang ngasih. Ada orang yang tidak ngasih, itu tetap alhamdulillah ya, karena dia tidak disuruh oleh Allah untuk ngasih. Saya bikin pondok pesantren, ada yang ngasih, itu soal Allah. Tidak ada yang ngasih, itu tetap kuasanya Allah. Dan jadi ya kuasanya Allah, rada jadi ya kuasanya Gusti Allah. Enak, dapat berapapun dinik mati, karena banyak orang yang dapat banyak tapi tak sempat mati. Saya itu punya kenalan omah gede apik tapi ora tau tinggoni. Kenapa? Dia sana kemari rumahnya tidak ada yang nempeti enten meleh. Jangan kula niku omah niku 5 sik dinggoni pinten? Siji. Saya itu mbok ke satpam wis gawe omah bayar satpam meneh kan nunggu. Lha aneh kan niku. Hah? Wong sugih aneh-aneh. Ya, wis serangan goni nang kaya dihisab. Ya Allah. Lha iya ta? Fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Niku lho. Niki cari. Baru setelah 14 tahun Nabi Ibrahim punya putra kedua namanya Ishak, dari istri yang pertama Sarah. Nah, karena Ishak itu anak Sarah atau Saroh, Ismail anaknya anaknya Hajar, maka orang-orang Yahudi itu biasanya merasa lebih mulia daripada orang-orang Arab. Aku keturunan mbok tuwa. Lah kowe keturunan mbok nom. Lah tekan saiki niku wong Israel niku wong Arab memandang sebelah mata. Nah, niku sejarah napa sa'i. Sejarah sakniki sejarah napa? Melontar jumroh kali kurban. Cepet mawon. Niki ngajine tak mboten suwe ta niki. Sahabat Quran itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama yang rumahnya dekat ingin ngajinya cepat rampung, kelompok kedua yang rumahnya jauh ingin ngajinya tidak lama-lama. Sejarah napa? Kurban dan melontar jumroh. Ada 2 riwayat, 2 cerita tentang kurban itu. Cerita pertama, Allah alam, Nabi Ibrahim itu kondang lumane. Lumo itu apa? Dermawan, nyah-nyoh. Nyah-nyoh iki ana njaluk nyoh, urung njaluk itu dinyoh lumo. Nek ngah-ngoh gitu, ini ngah-ngoh.
Nah, Nabi Ibrahim itu terkenal dermawannya. Maka kalau korban, kalau ngasih itu tidak main-main. Unta, sapi itu ratusan, kambing itu banyak. Sampai malaikat memuji, Ibrahim hebat men, ampuh. Apa putihnya ini? Nah, Nabi Ibrahim ya sifat manusianya muncul apa? Layo min bondo. Anak wae nek aku duwe tak korbanke. Anak wae nek aku duwe tak korbanke. Ya dulu gitu sebelum punya anak. Tiang nek urung duwe rak ya menunggu to. Aku urung di mobil, aku nek di mobil kerep pengajian tangga-tangga tak jak ngono. Dhisik dek urung di mobil ngomongi ngono. Mbar di mobil ora hari pengajian mal ngono. Kaya kathah sik ngene niku. Nang tiliki, niki rada lumayan sik ngasih mobil apik-apik. Ya sing mobil cilik ana ustate to. Mobil cilik yo ora apa-apa ngalaku yo. Sing penting kono mobil siji kok amat tak nggoni niku tok cukup. Diarani cilik tetep amat, dilok wong wis ben. Kono ora wis kebal karo dilok iki. Nah, akhirnya apa? 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mimpi. Mimpinya Nabi itu ru'yatu shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi itu macam-macam, Bu. Ada mimpi itu ru'yah shadiqah. Memang itu sebuah pertanda. Contoh, Nabi Ibrahim mimpi kurban. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan sujud pada dia, ya Pak? Itu mimpi yang benar. Bahkan bukan hanya Nabi, orang jahat pun bisa mimpi yang benar, Bu. Masa? Ya. Mana buktinya? Fir'aun itu mimpi api membakar istananya. Api itu berasal dari Palestina. Maka mengumpulkan tukang ramal mengatakan akan ada bayi dari Bani Israel yang besok menumbangkan kekuasaan Anda. Akhirnya apa? Fir'aun membunuh semua bayi laki. Loh, mimpi. Jadi sok mimpi mboten. Kelakon mboten lagi mimpi. Nek kelakon berarti ya sedekah. Nek mboten berarti senes ya sedekah. Kula ngimpi ta. Ngimpi napa, Bu? Kula niku karo garwa kula niku ditukoki klambi sing apik kae. Kayak jebule sok disentak-sentak berarti salah ngimpine. Lho kadang-kadang kan ngimpinya kuwi duwe tangi-tangi dompete kosong niku. Iku jenenge bertentangan dengan kenyataan. Ini yang enten, Bu. Ngimpi pit-pitan kepoyo. Ngompol niku nggih enten sak niku. Sedekah tenan iki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada lagi mimpi itu karena godaan setan. Mimpine biasanya napa niku? Mimpine niku melompat-melompat. Ndak cetok, ngantek dinding kadang kala. Ada lagi mimpi itu karena pengaruh kita itu di alam jaga kita. Bal-balan mimpi bal-balan. Nah, ke bawah ke alam bawah sadar. Nah, Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi apa? Mimpi beleh anak. Itu terjadi tanggal berapa? 8. Ragu. Ini perintah Allah atau bukan? Karena di antara perintah Allah lewat mimpi. Nek perintah Allah kok nyembelih anak, nek bukan kok nyata-nyata mimpinya. Maka tunggu dulu. Tanggal 9 mimpi lagi. Kok iya. Tanggal 10 mimpi lagi. Tenanan iki. Gak main-main. Nah, maka mentekad sebelum dilakukan, sebelum eksekusi, musyawarah dulu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Le putra ning Rama, malah jawane ngono. Injih Rama, wonten dawuh napa? Lho, kok niku saged basa Jawa padahal Jawa bisa, Indonesia bisa, Arab bisa, Inggris bisa. Kerjaan nganggur. Nah, ini saya ngomong tok ora nyebut gawe. Inni ara fil manami, aku mimpi. Dalam tidur, aku melihat dalam tidur aku mimpi. Ani albauka, aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, lihatlah apa, bagaimana pendapatmu. Nah,
Ini hikmahnya ngeten lho. Orang itu kalau dapat berita jangan segera dipercaya. Klarifikasi dulu. Tenan apa ora tenan. Ngeten nggih. Jangan nek kabar terus langsung percaya mboten. Hah? Kadang-kadang orang terlalu gampang percaya toh. Apalagi WA. Nanti malam bulan tepat di atas Ka'bah. Gek iki kapan iki tanggal-tanggal tua raut bulan ra ketok kok. Ya percaya itu share. Jika Anda beriman maka Anda langsung menyampaikan pesan ini. Jika Anda mesti melu-melu nge-share kok teman-teman. Wah, mikir kita tanggal piro. Kalau niku kadang gumun jangan pengajian kok bodoh-bodoh nemen. Nanti malam bulan Sa'ban iki Dzulqa'dah. Ya bisa ya. Barang siapa mengabarkan datangnya bulan Sa'ban maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Bekas bertahmid takbirlah. Niscaya Allah memberikan pahala yang besar. Jika ada beriman maka ada segera men-share ini. Ingat, siapa yang menjual kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Tapi jika ada yang beriman maka ada membiarkannya. Wah, terus melu-melu nge-share. Bodoh kok. Ora ubah-ubah. Mulane kudu kritis. Nah, Nabi Ibrahim ngajarinya itu niku, ada berita pastikan dulu. Setelah pasti, nah eksekusi. Sebelum eksekusi, takok sih, yo diskusi dulu. Le, bapak ki ngimpi le. Nyumpen nopo kan ngomong. Bapak ngimpi meragat celirah. Iya. Apa kata Nabi Ismail masih kecil? Falama balahu mau saya, kayak bisa lari-larian saya itu, saya mau lari-larian. Anaknya agak sepelayon, pelayon ini gede apa kecil? Kecil. Nah gede lah melayu bu. Jenengan lalu saking mobil, saking motor mriki melayu apa melampah? Sing cilik iki sik melayu. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahanda, bukan hanya ya abi. Orang kan bisa bilang ya abi, ya abati, ya abah, ya abuya. Artinya sama, wahai bapakku. Ya abati, ya ayahku, ya ayahanda. If'al ma tu'maru. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Ini orang tua bijaksana ngajak diskusi anaknya. Ini pelajaran di mana orang tua itu wajib untuk mendidik anak. Ya diomongi. Jak bertukar pikiran. Dan anaknya berbakti, ya abatif almatuk malu satajiduni insyaallah minasbirin. Ya ayahku, kerjakan saja yang diperintahkan padamu, insyaallah ayah dapatkan saya orang yang sabar. Coba nih sakniki Bu. Le, apa Pak? Aku ngimpi mbleh Gusti. Apa tuh Pak aku ngimpi mbleh Bapak. Iku cerdas tapi. Ora ditukar promo. Ala Pak ngimpi digagas. Enggak, ini anak yang soleh dan cerdas. Akhirnya apa? Ya udahlah, dia aja eksekusi. Bahwa itu kan di mana, di Mekah sekitar Ka'bah. Ka'bah kalau ibu pernah haji atau umrah di sekitar Ka'bah dan Hijr Hijr itu pangkuan. Ismail kan di situ dulu, Nabi Ismail di pangku Hajar ke Mina. Mina perso nggih nanti hasil terus Mina niki yo betul Mina riyen. Nah, ini Minal Aidin wal Faizin niki. Sampai di perjalanan diganggu oleh setan. Setannya dilempar batu. Wah, maka ini kemudian diabadikan dengan melontar jumroh. Ulah wusta aku bualan niku gambaran napak tilas memori bagaimana dulu permusuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melempar
setan. Maka tatkala melempar jumroh itu koyo emosi, iya setan iki. Kono koncone, waduh setane kena. Ampun ngantek kena koncone nggih. Mosok kena koncone. Wih, setannya kena. Ibu-ibu rahimakumullah. Lah, artinya apa? Artinya setiap kita mau melaksanakan perbuatan baik, itu setan itu selalu tidak rela. Ketika kita mau beribadah kepada Allah, setan itu gak ikhlas. Gak ikhlas. Setan mau digodho piye carane. Eman anak cilik ngono kok kon mateni. Gusti Allah tegelan to, lho. Tegelan to. Wah, Nabi Ibrahim ngomong takwa, setan balang. Nah, niki. Lalu gimana? Kita pun kadang-kadang begitu, mau ibadah dihalang-halangi. Setan balang. Arep pengajian ini malam. Duh, iya ya. Pengajian ikatan cinta. Pengajian ini sok suwe Ustaz iki. Engko mulai ketinggalan. Ki Andin kae piye kok kabare lho. Akhirnya enggak jadi pengajian. Jika waktu TV ini di kira-kira tegel napa mboten? Ora tegel eman-eman sih. Ya Allah ya Rabbi. Selalu kita setiap mau berbuat baik setan itu gendoli. Maka apa? Ibnu Athaillah menganjurkan untuk bersegera melakukan perbuatan baik. Ihalatuka alal amal ala wujudil faragh min ru'unati nafs. Penundaanmu melakukan amal kebaikan pada ada kesempatan itu tanda bodohnya hati. Ya kosak-kosik niku wae. Allahu akbar, Allahu akbar. Sak Bu, kosek. Sendro azab. Indosiar. Akhirnya jam 09.00. Agak arep wudu, TV-ne pindah channel Bang Al. Lungguh sik ndelok dilit. Akhirnya iki wudu wis pas iklan. Wudune rampung, iklane yo rampung. Delok meneh. Akhirnya tekan jam 10 punjul agek rampung. Salat. Wis rada ngantuk. Allahu Akbar. Ngisake kok jam 10. Ikilah qiyamul lail. Tenan apa kok? Ibu pengen sedekah. Wis tak sedekah pendak tangga, pendak untuk bayar tak sedekah. Bayarane dina Setu. Rentanane 1.000. Malam Minggu setane ngelingke, Bu, 100.000 ki akeh lho. Ora iman-iman. Tur iki dina apa? Setu malam Minggu to. Wong Islam ki sing apik sedekah nek dina Jumat. Nek Setu kaya wong Yahudi, nek Minggu kaya Nasrani, Bu. Iya. Lah iya, wong Yahudi kae nek Setu ngleboni kotak. Wong Kristen kae nek Minggu ngleboni kotak. Nek kowe iki Jumat, Bu. Oh bener, iya bener. Malam Senin dibusuki bijiki ora sah 100.000. 50.000 wae. Malam Selasa 20 wae. Malam Rebo 10 wae. Rebone kebanan wis gak sida sedekah. Gara-gara napa? Kose menunda-nunda amal kebaikan. Maka saya ingat ketika saya itu ngerjakan skripsi. Saya ngerjakan skripsi itu dulu, Bu. Itu belum pakai komputer. Tapi tulis tangan. Karena saya kan dari sastra Arab, sehingga skripsinya dalam bahasa Arab. Ya dudu wong sugih ra duwe komputer. Nulis tangan. Nulis tangan kuwi wahai ngono kuwi, kecorek tulisan. Ngono iki. Ganti sak lembar, Bu. Watuk, waing, angop. Aduh kecorek. Lho, Mas.
Kayak niku sambil dodolan, sambil nunggu apa bangunan, sehingga skripsi saya on time cepet. Coba di komputer malah tertunda-tunda. Mahasiswa di komputer niku ngarep skripsi tes malah mengkosek. Rata garap ngantuk kosek. Tangi. Jalan kalau skripsi, sik to. Tak metu sik. Mulai ya tak ngarep skripsi koncone teko. Aduh malah dibareng kanca. Bini, aduh bal-balan, ngerah situ-situ. Tapi kalau orang nggak kose, orang di komputer ini ngerentalan, ngenteni spi, malah cepet biasanya. Kalau nggak spi, nggak bisa garap, gitu kan? Tapi kalau punya laptop sendiri, kose. Nah, pokoknya pengajian ini, Ustadz Adi tanya, temanya apa bu? Kose, ya. Temanya kose. Pripun sih? Kan pengajian sah kemarin, temanya apa? Kose. Ngamal kamu kose. Nah, Imam Hasan Al-Banna mengatakan tugasmu itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Nah, kose. Itu akhirnya setannya dilempari. Cerita kedua adalah cerita tentang Nabi Ibrahim dengan kasafnya. Kasaf ini kan bukan kasaf. Saya kasih tahu ya Bu ya. Manusia itu punya dua mata. Betul? Ada yang namanya mata kepala, ada yang namanya mata hati. Mata kepala ini. Nah tadi negeri ngaji tentang mukasafatul qulub. Ini tentang mata. Mata kepala itu terbatas. Dia hanya bisa melihat yang depan. Sini ya. Yang sini nggak bisa lihat. Nah mata hati bisa. Nah ya tetap gini dari ke ini. Noleh. Padahal ngayal kita dindian kok mencedian kok saya ngayal lagi. Nah, dua mata. Nek mata hati, orang kalau mata kepala itu terhalang dinding nggak bisa lihat. Harus dindingnya diilangi. Kalau mata hati bisa. Maka orang kasaf itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Orang tertentu bisa. Misalnya gini, ada mobil lewat gini, dulu Mbah Mangli bilang sama supirnya, muter balik, supirnya ngeyel, tek sampai sana, ternyata ada pohon roboh. Supirnya tanya, kapan robohnya? Robohnya pohon pas Mbah Mangli bilang muter balik gitu. Dulu di daerah Pelosok Kuning ada Mbah Mursad, baru ngomong lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama kemudian ada orang ngasih tahu lelayu, ditanya kapan mau sidani, pas Mbah Mursad bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kasaf. Nah orang kasaf namanya kasaf hisi. Nah Nabi Ibrahim itu tahu dengan kasafnya orang-orang yang bermaksiat. Ya Allah, musnahkan mereka, bunuh mereka semuanya. Maksiat, musnahkan mereka, bunuh mereka semuanya. Mbak Nabi Ismail Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ibrahim, bunuh anakmu. Anakku ya Allah, dulu kamu sudah suruh aku membunuh hamba-hambaku kok. Ayo bunuh anakmu loh. Dengan orang punya kasaf itu punya orang punya kasaf itu kadang-kala punya masalah apa? Masalahnya jadi ngerti sing ora ketok. Kalau saya tidak kasaf, jadi ngelihat tamu saya itu biasa, orang biasa. Tapi kalau saya kasaf loh ya, tamu saya, maaf saja, kok kelakuannya kaya munyo, niku rupane munyo. Kalau saya kasaf, kok maaf, kelakuan tamu saya itu penjilat kayak anjing, maka dilihat, nah itu orang kasaf. Maka itu ya. Semoga kita tidak bisa kayak itu, tidak malah jadi malah ribet. Lu saat itu orang indigo ya, indigo itu ribet kok uripnya Malang. Ya bener. Lah orang indigo masuk toko, kayak Medan Malang. Gitu. Kalau lihat ada pesugihannya rupa, sing duwe ya ora apa-apa le, ora galak kok. Sing ndak ngerti ngomong apa iki. Nah, sehingga gini, kadang-kala Bu, kita itu kena ujian dari Allah dari lisan kita sendiri.
Dari mana? Lisan sendiri. Contoh, ngeten. Saya dulu sampai di Uhud, saya ngomong gini, monggo Bu, mandap rin Bu, Pak, mandap rin, kula tuh senem, kula kinten mboten napa-napa. Wis ban kok Uhud ziarah ada Syekh nerangkan, kan saya perhatikan toh. Nah, saya perhatikan. Wis ilang toh. Golek ratem. Keri tenan ta kula niku. Omong ya sapa aku dhewe, kula kinten mboten napa-napa. Gaya. Mulane hati-hati lesane ku lek ngeten. Dulu itu saya di teman-teman saya, di cerita teman saya, istrinya punya kerabat ngomong gini, kaya, saudara istrinya itu kaya, ya masih keluarga family keluarga istri kaya, tapi belum punya anak. Itu ngomong gini, ya Allah, lah kula niku jenengi paringi bondo akeh ngene nganggo sapa? Kula iki diparingi mak ngarep njaluk anak sing iso muni, mak judit ngono ora diparingi to ya Allah. Akhire napa? Ibu niku wau duwe putra setunggal. Isane muni Mak Judit. Kon sekolah Mak Judit. Kon ngaji Mak Judit. Sing salah sapa? Dhisik njaluk anak sing iso muni iso ya sekelakon. Mula jenengan ampun, ya Allah, kula nyuwun mobil elek-elekan mboten apa, kok elek tenan mendaan. Ini Gusti Allah kok reso nek sing apik. Ya Allah, kula nyuwun mobil elek ora apa-apa, iki elek dulu dit, ngurung duit dandake. Salah ndonga elek ora apa-apa. Ya Allah, mbok kula nyuwun di bojo rupane elek ora apa-apa ya entuk elek tenan. Lah napa? Harus hati-hati dalam berbicara. Karena seseorang itu biasanya kena oleh lesannya sendiri. Loh, kadang omongan itu balik. Maka Bu, misalnya ada anak kecil kok ngeyel, bocah ngeyel, ruang tuh dadi opo? Lah ampun, sok kok ngeyel. Ya Allah, uang nek calon pengacara apa tahun jaksa ta iki kok pintere nek ngomong blek-blek ngene iki, ngono kuwi sesat. Wana kok nek ngomong ndiri, ruang kene wani sok dadi kodhok ngono kuwi ya raka-raka ngono kuwi. Ya Allah, calon penceramah iki, wah iki sok ngenteni Ustaz Abdul Somad kok iki ceramahe ngono kuwi. Duwe anak kok ganggu ibune masak. Oh, calon juragan rumah makannya kaya ngene iki, ndirit ngon pawon wae ngono kuwi. Dulu Imam Abdurrahman As-Sudais itu ganggu ibuke masak. Lalu ibu bilang, "Ya Abdurrahman, enta malak. Roh, oh ya haram. Abdurrahman kamu itu gimana? Pergi sana ke Masjidil Haram." Akhirnya Abdurrahman As-Sudais jadi Imam Masjidil Haram. Nah, dari tadi ke Mina, kemudian korban dikerjakan. Datanglah malaikat serta taruhya, kamu telah membenarkan mimpimu, Ibrahim. Ndak. Ini hanya untuk menguji keimanan. Maka dari itu, pada hakikatnya Allah itu tidak ingin, tidak hendak, tidak mau mempersulit hambanya, kecuali hanya ingin menguji sampai di mana tingkat keimanannya, tingkat kepasrahannya pada Allah. Siap nggih nek diuji nggih? Insya Allah dinikmati ujian itu. Kula ora diuji Gusti Allah, bojo kula njaluk belanjan. Mas, didit ora. Kok guyu Mas? Jane aku ora didit, Dik. Cuman aku guyu. Alhamdulillah kowe isih njaluk duit karo aku, ora njaluk duit karo wong liya. Ngono mawon. Lha ya ta? Lho pancen tugas istri itu tugas istri dua, Bu. Njaluk duit karo mentekke. Langsung mboten. Aku ngaji ngenten niku niat penak ngono kuwi. Lha penak, lha kowe ngopo? Kowe kan golek duit wis sampe bojomu kuwi. Tugas cari uang itu tugas
suami. Maka suami apa? S semua. Apa? U uang. Apa? A apa? Suami. Semua uang adalah milik istri. Wong lanang iki golek tugase golek duit. Wong wedok ngentekke ngopo niku sok nesu bojoku melu-melu arisan ora arisan, rasa nabung ngopo? Duit iki dientekke rasa ditabung. Lho, entek wae rasa tabung. Sesuk Gusti Allah meneh. Sing penting lek entekke sing bener. Dientekke iki nggo blonjo, iki nggo bayar anak sekolah, iki diinfake, iki nggo sedekah cah sik ra duwe, entek alhamdulillah. Sok pas ra duwe, dilalah pas ra duwe, cah yatim sik dhisik dibantu, sugih banget malah iso bantu awake dhewe ya ora ngerti. Nggih ta mboten? Menapa marahi bojo kula ngono kuwi. Bojoku iku diwarahi lomo. Nyocok ngantek di bojo medhit. Apa nek ustaz di bojo medhit repot. Ustaz itu kudu di bojo kudu di lomo. Kenapa? Ustaz itu kadang-kadang ngenengke pengajian, harus begini, keluar uang gini harus siap. Nah, bojo kula seneng ya Mas ya nek ngenengke pengajian nganggo makan-makan sak keluarga ya seneng. Ya pancen tapi entek ya 10 juta pun jul, ini seneng-seneng kayak gitu loh. Kenapa? Ngeten Bu. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Harta yang kita pakai itu jadi rusak. Harta yang kita simpan bisa jadi malah kita tidak menikmati. Bisa jadi loh. Nabung angsal, tapi ada nanti ilmu dewe. Nabung angsal, tapi ada ilmunya sendiri. Kok bisa jadi tidak menikmati? Orang dulu sering nyimpen harta dalam kendi ditanam. Akhirnya dia mati, kendinya masih di dalam tanah. Ra dinikmati, tanahnya didol karo anake, dipek wong di serandiha to. Nah. Tapi ketika harta itu kita sedekahkan, kita dermakan, itu besok yang akan kita ambil. Maka Nabi pernah bersabda, "Hal tadruna man su'lu?" Tahukah kamu orang yang miskin? Orang yang kere. Kata Nabi, kata sahabat, orang yang tidak punya apa-apa. Nabi bukan. Orang miskin itu orang yang di dunianya punya apa-apa, tapi dia pelit. Di akhirat tidak punya amal apa-apa. Zakat ora tahu bayar, sedekah ora tahu jedul. Nah, maka boleh nabung, tapi tidak boleh pelit. Nabung itu untuk apa? Satu, mungkin untuk haji, untuk umroh. Nek ora nabung ya ora iso tenan sih. Gitu? Wah, larang sakniki. Ndak apa-apa nabung, tapi nabungnya tetap dalam koridor ibadah. Enten boleh kula niku duwe apa? Botol aqua nika keedit mboko 5.000 setahun. Le, napa le? Aku dicelengan iki sedina 5.000. Nyong bantu pondok sedina 5.000 iki nek sesasi 15 nggih. 15. 150.000. 500 ding. Sedina 500 pira kae. Pokoknya beratus 400.000 gitulah setahun itu. Nah, ibu saya gitu. Sehari sekian, nanti kalau danu netas aku dipanggil. Iki gloleku anu klumpuk-klumpuk. Jadi kadang saya piye ya kula niku. Pun gedhe tuwa niku isih supahe terus kali tiang sepuh. Orang tua itu kalau punya masih bantu. Ya, karena apa ya? Saya nggih sama Ustaz Adi sedang bangun pondok. Jadi kadang layar ya biaya sendiri, ya orang tua ya ada bantu. Nah, ini kenapa? Apa yang kita nikmati itu tidak seberapa kok daripada apa yang terbuang percuma. Kok terbuang percuma tahu Ustaz? Lah iya. Ngapunten Bu, jenengan ten griya gadah pakaian berapa Bu? Boleh. Nggih. Pakaian berapa? Kira-kira ada enggak 10 setel? Ada.
Sing tinggi niku kira-kira pinten setel sedina sewengi niku? 1. Kadang kala sing larang malah mboten dinggo lho niku. Sing larang niku kondangan, kondangan ganti meneh. Wong seragam kok kondangan sakniki niku. Manten iki mantene anake Ustaz Adi, seragam ijo kabeh. Manten Ustaz Safi abang kabeh. Kadang banyak kata itu terbuang itu tidak jelas. Maka saya sering klambi rasa akeh-akeh. Nek wis ora layak, nek eneng sing butuhke diwenehke wae. Rasah iman. Wong iman itu tidak iman ngeten terus ben enteng pun kaya Nabi Ibrahim. Terakhir Nabi Ibrahim Khalilullah 1 karena selalu mendahulukan perintah Allah. 2 Nabi Ibrahim itu menghormati tamu. 3 besok lain waktu. Kan udah jam 10. Ada pertanyaan Bu? Tidak. Oh tidak. Baiklah Ibu rahimahullah, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Semoga ibu-ibu yang ada di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh. Semoga putra-putri ibu di sini jadi anak-anak yang soleh, solihah, dzurriatan solihah. Semoga ibu-ibu yang ada di sini dan semoga kita semua bisa pergi ke tanah suci menunaikan haji dan umrah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim mustanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la ta'in illa qadita la hajat mahajat ila qadita ya rahman rahim. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairat majah wa khairal min wa khairal mal wa khairat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya mu'allima adam 'allimna ma yanfa'una wa 'allamna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'aynin la tadma' wa isma'. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan indal maghfiratan min al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqati mauduna jidna nar. Allahumma rzuqna aulatan sholihin abrara. Allahumma rzuqna al-istiqamah fil imani. Allahumma rzuqna al-husnal khatimah. Allahumma rzuqna alfa karamah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi istimatin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.